Kita berdoa. Dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Dan kami rindu Engkau bersabda kepada setiap kami, agar dalam kehidupan yang penuh dengan kekeringan ini, Engkau mengalirkan kembali air hidup yang membasahi jiwa dan batin kami. Agar di tengah-tengah kegelapan dunia ini, sehingga menyebabkan kami gamang untuk melangkah, Engkau memberikan terang, dan Engkau memberikan kepastian kemana kami harus melangkah, dan Engkau memberikan semangat untuk kami meneruskan perjalanan hidup ini. Tuhan, kami sangat membutuhkan sabda. Berfirmanlah Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan berbicara dan memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami pulang dengan sukacita dan semangat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan akan kita baca bersama dari Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 11. Ayat pertama dan ayat yang ganjil akan saya bacakan. Ayat 2 dan ayat yang genap, ibu bapa, saudara yang akan membacakan. Kita akan membacakan Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 11. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita. Haleluya. 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 Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Hari ini
melalui kebaktian kita, Tuhan memberikan pesan untuk kita bawa pulang, yaitu agar setiap kita menaruh percaya pada Tuhan. Setiap orang yang hadir, baik yang sudah lanjut usia, yang dewasa, yang muda, dan anak-anak, laki-laki ataupun perempuan, siapapun, Tuhan berpesan, biarlah kita menaruh percaya pada Tuhan. Mungkin di antara kita bertanya, saya sudah menaruh percaya pada Tuhan. Kenapa kok masih diingatkan lagi menaruh percaya pada Tuhan? Saudara-saudara, mungkin benar kita sudah menaruh percaya pada Tuhan. Mungkin benar kita sudah melakukan segala upaya untuk menaruh percaya pada Tuhan. Tapi belum tentu yang kita lakukan itu menaruh percaya pada Tuhan sama dengan apa yang Tuhan minta. Saudara-saudara, ada dua kelompok manusia yang menceritakan bagaimana dia menaruh percaya pada Tuhan. Satu, diwakili oleh seorang suami. Pada suatu hari istrinya bertanya kepada suaminya, "Usaha dong, bekerja. Kehidupan ini berat, setiap hari ada banyak kebutuhan. Anak-anak membutuhkan untuk membayar uang sekolah. Rumah tangga membutuhkan biaya." Suaminya mengatakan, kita harus menaruh percaya pada Tuhan. Dia benar-benar menaruh percaya pada Tuhan. Tapi dalam perspektif segala urusan, segala tanggung jawab, segala kesulitan sudah dianggap selesai. Dengan dia berdoa kepada Tuhan, semua kebutuhan ini Tuhan, saya serahkan kepadamu, saya percayakan kepadamu. Dia menunggu pasif di rumah. Dia bukan berarti tidak mau bekerja. Dia mengatakan, saya sudah menaruh percaya pada Tuhan. Berarti saya tinggal diam. Saya tidak perlu melakukan apa-apa. Kelompok yang kedua ada yang menceritakan menaruh percaya pada Tuhan. Apa yang mereka ungkapkan dengan menaruh percaya pada Tuhan? Saya sudah menaruh semua hal percaya pada Tuhan. Saya yakin Tuhan mendengarkan. Saya yakin Tuhan mengabulkan. Saya yakin Tuhanlah yang menyelesaikan. Saya yakin Tuhanlah pembelaku. Dia kemudian menempatkan diri di balik semua yang akan terjadi ke depan. Ada Tuhan yang membackup, ada Tuhan yang membackingi, ada Tuhan yang melakukan. Saya tidak perlu lagi melakukan apa-apa dengan khawatir dan takut. Apa yang terjadi? Dia merasa dengan menaruh percaya pada Tuhan, dia diistimewakan oleh Tuhan. Kalau dia diistimewakan oleh Tuhan, berarti ada orang yang tidak diistimewakan. Dia bersikap kepada orang lain, kepada yang berbeda, termasuk yang berbeda keyakinan. Saya yang diberkati, kamu tidak. Saudara-saudara, inilah yang sebetulnya yang mau diungkapkan oleh pemazmur kepada umat Israel pada waktu itu. Ketika menyampaikan, hendaklah berbahagialah orang yang menaruh percaya pada Tuhan, pemazmur ingin mau mengkoreksi apa yang salah dalam kehidupan umat Tuhan. Di satu sisi, bagian yang pertama nampak dalam hidup umat Israel. Mereka pasif, mereka merasa selesai, mereka sudah dianggap bertanggung jawab dengan menaruh percaya pada Tuhan. Hidup itu dijalani asal-asalan dan tidak ada semangat. Saya sudah menaruh percaya pada Tuhan. Di sisi lain mereka melegitimasi, kami ini umat pilihan Tuhan yang diistimewakan oleh Tuhan.
Karena saya menaruh percaya pada Tuhan, di dalam segala apapun, kami pasti dibela oleh Tuhan. Dan orang-orang yang berbeda dengan kami, pasti akan dihukum Tuhan, tidak akan diberkati oleh Tuhan. Apakah benar menaruh percaya pada Tuhan seperti ini? Tidak. Lalu menaruh percaya pada Tuhan itu yang seperti apa? Saudara-saudara, kalau boleh saya meminjam sebuah kalimat sederhana, menaruh percaya pada Tuhan berarti mengakarkan hidup kita pada Tuhan. Apa maksudnya? Di Jerman ada sebuah tempat di daerah Rhein. Tempat ini unik dan agak aneh. Tempatnya berbukit-bukit, tempatnya berbatu-batu, tempatnya kelihatannya gersang, dan tidak ada orang yang berusaha memupuk atau membuat tanah itu menjadi rata. Mengapa menjadi unik dan aneh? Karena ternyata di tempat yang berbatu-batu, berbukit-bukit itu, ada kemudian perkebunan anggur yang subur luar biasa. Lalu peneliti mencari tahu bagaimana mungkin tempat yang berbatu-batu, berbukit-bukit itu bisa menghasilkan sebuah kebun anggur yang subur luar biasa. Setelah diteliti, ternyata di tempat yang berbatu, di tempat yang berbukit-bukit itu, pokok anggur yang ditanam, akarnya itu menembus sampai ke sungai Rhein. Maka tidak aneh, situasi kondisi betul-betul secara manusia tidak mendukung. Tetapi kalau akar itu sudah sampai ke sungai, maka dia akan subur dan menghasilkan buah yang luar biasa. Di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 4 menceritakan, orang yang menaruh percaya pada Tuhan itu adalah orang yang sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya itu punya banyak tekanan. Berbatu-batu, berbukit-bukit. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan itu merasa dirinya sangat lemah. Dari kalimat ayat 2 sampai ayat keempat. Sangat rapuh, sangat tidak berdaya, sangat tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika mereka menemukan dirinya rapuh, tidak berdaya, lemah, dan kemudian tekanan hidup yang bertubi-tubi dengan berat, mereka tidak menyerah, tetapi mereka mengakarkan hidupnya kepada Tuhan dengan keyakinan, saya hidup hanya karena Dia. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang menjadi arti dengan menaruh percaya pada Tuhan seperti ini? Jikalau saya dan Ibu Bapak, Saudara, sungguh hari ini menaruh percaya pada Tuhan, kita bisa mengukur dengan pertanyaan, apakah kita sudah tahu kelemahan kita? Apakah kita sudah menyadari ketidakberdayaan kita? Apakah kita sampai kepada titik saya ini lemah, saya ini tidak berdaya, saya ini rapuh. Bahkan saya yang seperti ini hidup di tengah-tengah situasi, kondisi yang betul-betul termenekan luar biasa, bagaikan tanah yang berbatu-batu dan berbukit-bukit. Namun, saya tidak akan menyerah. Saya tidak akan pasif. Saya tidak akan membiarkan hidup berlalu tanpa arti. Disitulah saya mengakarkan hidup saya, bergantung sepenuhnya, mengandalkan sepenuhnya, mengharapkan sepenuhnya belas kasih Tuhan. Benarkah saya dan saudara menaruh percaya pada Tuhan? Kalau kita pasif, kita belum menaruh percaya pada Tuhan. Kalau kita sombong dan angkuh, merasa kita orang istimewa, lebih hebat dari orang lain,
membanggakan kelebihan-kelebihan kita sebagai umat Tuhan, kita belum menaruh percaya pada Tuhan. Seorang yang menaruh percaya pada Tuhan, dia akan di hadapan Tuhan sungguh-sungguh merasa dirinya tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, bahkan rapuh. Dan kemudian dia berkata, Tuhan, hidup yang kau berikan berharga. Saya akan berjuang dengan hanya menaruh akar saya padamu Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, apakah kita masih terus dengan pasif menunggu? Kita baru sehat dan kuat, baru kita meyakini hidup kita berharga. Apakah kita baru akan menunggu keluarga kita di dalam suasana damai, semua orang bisa mengerti saya, semua orang bisa merasakan saya, semua orang sudah bisa menghargai saya, baru hidup saya bahagia? Apakah kita akan menunggu semua orang bisa menerima saya, baru kita akan melakukan hidup yang berarti? Tidak. Biarlah saudara menaruh percaya pada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, katakan, di mana engkau rapuh, di mana engkau lemah, di mana engkau tidak berdaya, dan engkau tidak menyembunyikan di hadapan Tuhan dan berkata, inilah aku, inilah kegagalanku, tetapi aku hidup punya makna. Tuhan memberikan hidup dengan rancangan yang indah. Aku mau melekatkan akar hidupku kepadamu, Tuhan. Yang kedua, apa ukurannya kalau kita menaruh percaya pada Tuhan? Ada orang yang menceritakan, saya menaruh percaya kepada Tuhan karena setiap hari saya melakukan seremonial dengan Tuhan. Saya beribadah kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saya membaca Alkitab, saya punya firman Tuhan, dan saya melakukan korban-korban persembahan. Benarkah itu menjadi ukuran orang menaruh percaya pada Tuhan? Tidak. Apakah kalau begitu berarti memberikan korban persembahan Tuhan itu menjadi tidak baik atau salah? Tidak. Melalui ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Menaruh percaya kepada Tuhan tidak bisa diukur oleh kegiatan seremonial. Yang dimana kita menceritakan, saya sudah memberikan korban sajian, saya sudah memberikan korban bakaran, tetapi dikatakan di sini adalah bagaimana orang itu memberikan telinganya. Saudara-saudara, pemazmur mau berbicara kepada umat Israel tentang memberikan telinga. Karena dalam kehidupan sehari-hari tidak asing. Di zaman itu kalau orang punya budak, maka budaknya itu melakukan sebuah simbolisasi. Dia akan memberikan telinganya di pintu, lalu kemudian dia akan ditusuk dengan sesuatu dan diberi tanda. Artinya budak itu memberikan komitmen, saya akan hidup sampai mati, mau mendengarkan suara Tuanku, mau mengerjakan apapun untuk Tuanku dengan setia taat. Saudara-saudara yang terkasih, ukurannya apakah saya dan saudara menaruh percaya pada Tuhan? Tuhan tidak tanya berapa jam yang engkau berikan untuk Tuhan. Tuhan tidak bertanya berapa uang yang sudah engkau korbankan pada Tuhan. Tuhan tidak bertanya berapa pengakuan dosa yang sudah engkau akui di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan bertanya, apakah engkau masih mau mendengarkan Tuhan? Apakah ketika engkau mau mendengarkan Tuhan, engkau mau setia, mau taat, hidupmu dirubah oleh Tuhan. Sehingga benar-benar engkau mau mengatakan, aku menaruh percayaku pada Tuhan. Pertama-tama, aku mau mendengarkan maunya Tuhan. Aku menyadari di dalam hidupku ada masih banyak yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku menyadari inilah kerapuhanku. Aku juga minta kepada Tuhan, biarlah aku bisa meninggalkan itu. Aku mau mentaati
dengan setia. Di dalam ayat yang ke-7 sampai 9, sampai dikatakan, aku menyukai firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini banyak orang yang bangga karena dia menaruh percaya pada Tuhan. Tetapi apa doanya? Tuhan, tolong istriku, suamiku. Dia punya kelemahan ini supaya dia bertobat berubah. Tuhan, tolong orang tuaku yang semakin hari semakin rewel. Tuhan, tolong rubah anakku supaya anakku ini menjadi begini, menjadi begitu. Tapi pernahkah dia mau menaruh percaya pada Tuhan seperti pandangan Tuhan? Dia mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Saudara-saudara, mari kita punya hati dan waktu mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Apa yang harus berubah dalam hidup kita. Dan kita seperti budak memberikan telinga untuk diberi tanda. Saya hambamu. Saya akan setia, taat dengan sukacita, mentaatimu Tuhan. Itulah martabatku dan kehormatanku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, benarkah kita menaruh percaya pada Tuhan? Pemazmur mengajak kita untuk mengintrospeksi. Jikalau benar hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya menaruh percaya pada Tuhan, ada sesuatu yang dirasakan orang lain. Bukan hanya soal hati. Apa itu? Nyanyian baru. Jadi setiap orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, itu setiap hari hidupnya bagaikan nyanyian baru untuk orang lain. Dirasakan, dialami, sehingga orang dikuatkan, orang merasakan kehadiran Tuhan, orang merasakan sebuah kekuatan dari Tuhan, orang melihat Tuhan dalam hidup kita, dan orang itu menjadi percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tidak tahu berapa lama Tuhan masih memberi kesempatan hidup kepada kita. Jangan sampai kita merasa mempercayai dan menaruh percaya pada Tuhan. Sesungguhnya kita belum apa-apa. Benarkah pikiran kita menjadi syair yang baru untuk orang lain? Benarkah tutur kata kita menjadi nada-nada lagu yang baru untuk orang lain? Benarkah hati kita menjadi suatu suasana batin, sebuah nyanyian yang baru untuk orang lain di keluarga kita? Benarkah hidup kita itu bagai nyanyian yang ditunggu, yang diharapkan, yang sangat dinantikan oleh banyak orang dalam kehidupan kita menjadi sebuah nyanyian baru? Jikalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia musik, kelompok musik yang terkenal di dunia ini, siapapun namanya, punya banyak penggemar. Apa yang ditunggu oleh para penggemar? Lagu yang baru. Dan begitu lagu itu disampaikan, sungguh disambut dengan antusias. Pertanyaannya, apakah kita hidup disambut dengan antusias oleh setiap orang di sekeliling kita? Jikalau saya dan saudara sungguh menaruh percaya pada Tuhan, mengakarkan hidup kita hanya kepada Tuhan, maka hidup kita dinantikan setiap hari menjadi sesuatu yang baru untuk orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, inilah isi syukur dan doa dari Mazmur 40. Menaruh percaya pada Tuhan. Dan akhirnya, bagaimana kita akan membawa pesan firman Tuhan ini untuk hidup kita? Siapapun kita tidak lepas dari kelemahan. Mungkin kelemahan kita hari ini kesehatan. Jangan pernah kecewa dan putus asa. Di tengah kondisi kesehatan yang tidak seprima dulu,
Engkau adalah kebun anggur yang akan menghasilkan sekalipun di atas batu-batu dan bukit. Jikalau hidupmu mengakar pada Tuhan. Hari ini mungkin yang menjadi kelemahanmu adalah keluarga. Engkau tidak bisa mengerti dan engkau tidak bisa dimengerti oleh anggota keluarga. Engkau ingin keluarga itu rukun, damai, sejahtera, tetapi selalu salah paham. Ingatlah, justru ketika engkau merasakan engkau tidak berdaya, engkau sungguh rapuh, bahkan keluargamu seperti itu, engkaulah yang dipanggil untuk menaruh percaya pada Tuhan. Karena dalam keadaan seperti itulah, kehadiranmu menjadi nyanyian baru untuk keluarga. Apakah engkau gagal dalam pekerjaan? Sudah berusaha sedemikian tidak ada hasilnya? Sudah berupaya sedemikian rupa tidak disambut orang? Tidak dipercaya orang? Justru sekarang ini di tengah-tengah batu-batu, di tengah bukit-bukit yang gersang dalam hidupmu, masih percayakah bahwa akar hidupmu jikalau sungguh melekat pada Tuhan dengan sepenuhnya, engkau akan menghasilkan buah, dan buahmu itu luar biasa untuk meyakinkan kepada setiap orang bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan benar. Jikalau aku hidup, artinya bekerja, menghasilkan buah. Apakah engkau merasa kecewa dengan sifat dan karaktermu yang suka berubah, yang tidak bisa terkendali, yang hidupnya seringkali melukai orang lain, dan engkau berkata, ini sudah nasibku untuk melukai orang? Tidak. Katakan kepada Tuhan apa adanya. Ceritakan kepada Tuhan ketidakstabilanmu. Ungkapkan kepada Dia seluruh kerapuhanmu. Dan ceritakan pada Dia, Tuhan, aku tidak sanggup menjalankan hidup ini dengan berarti. Tapi aku percaya, jikalau hidupku mengakarkan dan bergantung sepenuhnya, sampai aku menyukai firman-Mu dan berusaha untuk melakukannya, maka aku akan mempunyai kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, apapun yang sedang engkau tanggung hari ini, ingatlah engkau berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menebus hidupmu dengan nyawa dan darahnya. Dia memberikan rancangan untukmu. Pulanglah dengan keyakinan, selagi aku masih bernafas, aku punya harapan. Ketika aku mengakarkan hidupku kepada Tuhan Yesus Kristus, aku akan berkata kepada Tuhan, biarlah nafas hidupku menjadi arti yang menghasilkan buah yang indah untuk orang di sekelilingku. Supaya apa? Menjadi nyanyian baru. Dan ketika menjadi nyanyian baru, kata pemazmur, Tuhan dimuliakan. Dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Hidup saya dan Bapak Ibu belum selesai. Tujuan kita belum selesai. Jadilah nyanyian baru bagi Tuhan dan bagi setiap orang. Amin. Paduan suara Immanuel wilayah 6 akan menyampaikan sebuah pesan untuk kita dalam saat teduh kita melalui sebuah pujian. Jangan khawatir.
Dengan sikap berdiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Mari, Ibu Bapak Saudara Jemaat yang terkasih, kita akan menyatukan hati masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kuduslah yang akan bekerja, terus berbicara di dalam hati kami, terus membentuk kami, sehingga kami menaruh percaya pada Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berjumpa dengan banyak orang, baik di gereja, di perjalanan, dan sampai di rumah pun kami berjumpa dengan orang-orang yang sama. Ada banyak orang tidak bisa mengerti kami pun tidak bisa mengerti orang lain. Ada banyak hal yang mendukakan kami, dan kadang pula kami juga mendukakan orang lain. Tetapi biarlah Tuhan, kami boleh belajar menaruh percaya pada Tuhan. Kami akan selalu belajar dengan jujur melihat diri kami. Apa yang kurang, apa yang salah, apa yang jelek, apa yang gagal, dan apa yang rapuh. Dan kami selalu boleh diingatkan, Engkau selalu mengasihi kami. Dari bejana yang hancur dan rusak itu, Engkau akan membangun sebuah kehidupan yang indah. Tuhan tolonglah, siapapun kami yang hadir tengah-tengah kebaktian ini, yang dalam kekecewaan dan keputusasaan, dalam ketidakberdayaan secara jasmani, secara keuangan, secara pekerjaan, secara apapun, baik sosial maupun budaya. Biarlah kami saat ini berani menaruh percaya pada Tuhan dan mengakarkan hidup kami yang lemah dan rapuh ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolonglah, supaya kami menjadi nyanyian baru dalam setiap nafas hidup kami. Bagi anggota keluarga yang Engkau cintai, bagi setiap anggota masyarakat, dan bagi siapapun Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara kami yang hadir tengah-tengah kebaktian ini, yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatannya. Biar Engkau juga akan berkenan menjamah, menyehatkan, menguatkan, menyembuhkan, dan memulihkannya. Di antaranya kami juga mau mendukung dalam doa bagi Bapak F.X. Wayu Prihambodo, bagi Ibu Jasti Prasetyaningsih, bagi Ibu Stella Marisiagian, bagi Bapak Asli Manau, bagi Bapak Suri Sono Harman Donida, bagi Ibu Juminten, bagi Ibu Romi Palika Helu, bagi Bapak Gatot Supriyono, bagi Bapak Samuel Lobo, bagi Bapak Penatua Hengki Iskandar, bagi Saudara Handaru, dan bagi saudara kami yang saat ini sedang menjalani operasi, yaitu Bapak Ferdinand Manta dan Ibu Kitty, yang di saat-saat kami sedang beribadah ini, mereka sedang di ruang operasi dan sedang menjalani operasi.
Seluruh jemaat-Mu yang hadir memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengungkapkan pokok-pokok doa yang ada di dalam hati kami untuk saudara-saudara kami yang sakit ini. Sembuhkan, pulihkan, kuatkan mereka Bapa. Jamalah jasmani, rohani, dan hidup mereka. Sehingga benar-benar mereka saat ini boleh mengalami Tuhan yang hidup itu secara nyata. Kami pun mendukung dalam doa bagi anggota keluarga yang saat ini sedang mendampingi mereka. Tuhan, Engkau tahu di dalam pendampingan ini tidaklah mudah. Kadang-kadang merasa tidak sabar. Tuhan tolong, supaya Roh Kudus menolong Bapak, Ibu, Saudara, keluarga yang mendampingi ini. Diberikan kesabaran dan dapat menaruh percaya pada Tuhan. Di balik pendampingan itu, ada banyak hal yang indah yang ingin Tuhan sampaikan. Sehingga keluarga yang mendampingi dapat menyanyikan nyanyian baru. Dapat menjadi nyanyian baru yang menguatkan yang sakit. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara yang hadir tengah-tengah kebaktian ini. Bagi setiap anggota jemaat baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar. Mereka yang saat ini sedang putus asa dengan situasi kondisi keadaan yang ada. Mereka yang saat ini tidak berani berharap. Mereka yang sedang bergumul dalam pekerjaan dan kehidupan. Mereka yang sungguh merasa menderita dalam situasi kondisi keadaan yang tidak harmonis. Mereka yang merasa ditindas dan disepelekan. Seluruh jemaat-Mu yang hadir menyampaikan pokok doa ini kepadamu Bapa. Kiranya Roh Kuduslah yang akan menolong untuk menyampaikan isi hati setiap Bapak Ibu yang sedang bergumul dan sedang kehilangan ini, supaya mereka boleh pulang dari tempat ibadah ini dengan kekuatan dan semangat yang baru. Kami menyatukan dengan keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Rumingtias Okvi Kristiana. Kehilangan yang mendalam, kesedihan yang tidak terasa, yang tidak bisa diukur dengan apapun. Jemaat-Mu hanya menyampaikan, Tuhan tolonglah keluarga yang ditinggalkan. Roh Kuduslah yang mampu menyampaikan isi hati mereka kepada Bapa di surga. Dan kami jemaat hanya mohon, lawatlah mereka Bapa. Peluklah keluarga yang ditinggalkan. Di tengah-tengah kesedihan dan kehilangan itu, mereka dimampukan tetap berdiri dan hidup, bekerja dan menghasilkan buah. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat, para abdi negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami mohon biar Engkau juga akan memberkati, sehingga setiap orang yang telah dipercaya oleh Tuhan untuk mengabdi di negara ini, Tuhan berkati, Tuhan lengkapi, dan Tuhan kuatkan. Teristimewa kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di dalam pemerintahan, baik di TNI, di Polri, di PNS, di lembaga manapun, di dalam bidang manapun. Ya Tuhan, kami mohon, biar Engkau sendiri menolong kami untuk menyampaikan pokok-pokok doa di dalam hati kami. Kiranya Roh Kudus yang akan menyampaikan. Tolong Tuhan, pakailah setiap anak-anak-Mu yang berharga ini, boleh menunjukkan hidup sebagai nyanyian baru, yang memberikan sukacita dan kekuatan yang baru di tengah-tengah pengabdian mereka. Mereka boleh menjadi terang bagi orang lain, dan menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Tuhan berkati kebutuhan mereka. Tuhan berikan perlindungan pada mereka. Tuhan berikan hikmat kepada mereka di tengah-tengah situasi, kondisi, dan tekanan seperti apa. Akhirnya, kami bersama-sama memohon kepadamu Bapa, untuk setiap Bapak, Ibu, Saudara yang sudah hadir di tengah-tengah kebaktian ini, berikanlah kepada kami hati, telinga,
yang sungguh-sungguh rela mendengarkan suara-Mu Tuhan, untuk mau taat, sehingga nampak nyanyian baru itu di dalam hidup kami, dalam aktivitas apapun untuk semua orang. Sehingga Tuhan hadir, Tuhan dimuliakan, dan mereka pun boleh percaya kepada. Inilah doa syafaat kami Bapa yang kami sampaikan di atas nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Jemaat kami mohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, inilah kami, umat-Mu, yang senantiasa menaruh percaya hanya kepadamu, sehingga saat ini kami mampu membawa persembahan ini di hadirat-Mu. Sebagai ungkapan syukur kami, Bapa. Ajari kami juga agar kami dapat mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang sesuai rencana-Mu. Bapa, kami juga mohon pertolongan agar Bapa memberkati persembahan ini untuk perluasan kerajaan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.
Beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saudaraku, pergilah dan jalanilah hidupmu bersama Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.